Nah, kali ini aku ingin, mau nyampein ya, kabar yang baru aja, menurutku baru aja rilis gitu atau tayang gitu kan, dan harusnya jadi perhatian banyak orang gitu. Apalagi di sini itu kan Cina itu merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia gitu. Jadi penduduknya banyak banget di Cina, itu ya itu. Tapi sekarang ini Cina itu pusing karena banjir lulusan overqualified. Kita lihat aja ya di sini negara Cina itu kan negara yang maju. Kenapa dia bisa berhasil maju? Karena apa? Banyak sekali anak-anak muda yang produktif dan mereka itu mengedepankan dan tahu betul bahwa pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu pengetahuan yang bisa mendongkrak angka perekonomian negara, ya kan. Cina ini sekarang ini lagi bingung dan pusing mengenai warga-warganya. Kenapa? Karena sekarang ini warga-warga yang lulusan S2, katakanlah S1, S2, S3 bahkan, itu mereka rela untuk dibayar berapapun, yang penting dia kerja. Berarti di sini apa? Menandakan bahwa persaingan pekerjaan yang ada di negara Cina itu pun juga ketat. Dan kita lihat trennya ya, trennya negara-negara yang maju sekarang ini lagi mengalami penurunan angka pertumbuhan penduduk. Dan harusnya pemerintah itu menyorot gitu, apalagi kan Indonesia sekarang ini kan masuk ke bonus demografi yang banyak sekali anak muda yang usianya itu sama kayak aku ini banyak banyak diputus, susah cari kerja gitu. Ada yang mereka nasibnya terkena PHK, ada yang karena perusahaannya lagi mengalami krisis perekonomian. Kita lihat aja kayak pabrik yang dulunya bertahun-tahun ada, itu pun juga mengalami penurunan gitu, penurunan omset gitu ya. Dan mereka itu apa namanya, akan melakukan apapun, akan melakukan banyak cara untuk membackup-nya. Dan banyak banget ya lulusan S2 ini di Cina itu memilih bekerja tidak sesuai jurusannya, tidak sesuai keahliannya, tidak sesuai bidangnya, yang penting mereka mendapatkan pekerjaan. Contohnya kayak gini, ya S2 Cina pilih kerja mengurusi jenazah. Ada juga 70.000 ya, 70.000, bayangin 70.000 itu berapa banyak. 70.000 lulusan S2 yang bergelar PhD dilaporkan bekerja sebagai kurir makanan di Cina. Dan sekarang ini negara Cina itu lagi pusing-pusingnya mengurusi warganya yang sekarang ini tuh pinter-pinter banget gitu ya, pinter-pinter banget sampai mereka itu bisa menjadi negara maju. Tetapi juga bingung juga dengan ini gimana anak-anak mudanya yang ada di Cina ini kok mengalami masalah yang serupa, mengalami masalah apa namanya perekonomian gimana gitu kan. Akhirnya apa? Mereka anak-anak muda yang ada di Cina, di Jepang, di Korea itu nggak mau untuk Korea Selatan dan nggak mau untuk menikah gitu, memutuskan untuk menunda menikah gitu. Karena menurut mereka, mereka juga berpikir mereka menghidupi untuk dirinya sendiri saja masih kesusahan atau kesulitan. Apalagi mereka harus menghidupi orang lain gitu. Dan dengan persaingan pekerjaan yang lumayan ketat, bukan hanya lumayan ketat ya, tapi sangat ketat gitu. Kita lihat ya di sini fenomena ini menunjukkan bahwa gelar akademik tinggi tidak lagi menjadi jaminan kesuksesan di dunia kerja di negara Cina gitu. Dan kita lihat lagi ya dari grafiknya ini, angka pertumbuhan penduduk semakin hari semakin menurun. Yang dulunya dia melonjak tinggi, sekarang ini semakin mengalami penurunan. Dan apa yang harusnya
jadi pusat perhatian. Yang pertama adalah itu sendiri harusnya memfasilitasi dan juga mendanai gitu ya, mendanai anak-anak muda yang dia itu ingin berwirausaha atau ingin melakukan bisnis atau apapun itu untuk menggerakkan perekonomian negaranya. Negara Cina kan terkenal dengan made in China gitu ya, yang dulunya itu menjadi produk tiruan yang tidak yang harganya murah, diburu karena harganya murah, tetapi tidak mempunyai kualitas. Dan sekarang ini Cina pun ingin mengupgrade dirinya gitu, supaya gimana caranya mereka kan sudah jadi negara maju. Dan sekarang ini visinya mereka itu gimana caranya mereka menghilangkan stereotype image dari produk Cina, dan ditambahkanlah 2025 Made in China 2025, di mana sekarang ini produk-produk yang dilabeli seperti itu produk Cina ya, mengangkat kualitas dari produk tersebut. Jadi nggak asal jiplak, nggak asal tiru, yang penting jual murah. Produsen konsumen itu pun juga akhirnya bisa merasakan manfaatnya, bukan hanya tentang harganya murah aja, tapi juga membeli kualitasnya gitu. Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun juga akhirnya mengalami tren yang sama, penurunan angka pertumbuhan penduduk jauh dari Malaysia ya. Kalau Malaysia kan dia bisa jadi negara maju walaupun mereka itu tidak mendapatkan bonus demografi. Seharusnya Indonesia bisa, karena mereka itu punya anak-anak muda yang usia produktifnya banyak gitu, populasinya gitu, kayak Gen Z, Gen milenial katakanlah ya, itu banyak gitu usianya kalau dilihat dari sensus penduduk. Tetapi karena semakin sulitnya perekonomian ditambah pemutusan hubungan kerja, PHK, terjadinya penurunan omset gitu, daya jual beli masyarakat itu menurun, yang mengakibatkan apa ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun juga menurun gitu, dan berimbas ke apa ya, berimbas ke pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduknya menurun dan nggak dijaga, otomatis negara tersebut akan bisa mati gitu. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi tuh apa namanya, usia produktif yang ada di negara tersebut. Dan mungkin bisa aja manusia jadi punah. Karena apa? Karena nggak ada regenerasi di sana. Masalah-masalahnya kan banyak ya, kayak masalah banyak regenerasi pun juga jadi masalah, nggak ada regenerasi pun juga jadi masalah. Tapi kan yang jadi concern utama kan gimana caranya kita meningkatkan kualitas dari negara tersebut, kualitas dari sumber daya pendidikannya, dari akses kesehatan, fasilitas-fasilitas umum yang memudahkan masyarakat untuk apa namanya, menjalankan mobilitasnya sehari-hari gitu kan, dan didukung dengan pemerintah yang suportif ke masyarakat gitu. Harusnya seperti itu sih. Tapi ya kita nggak tahu ya, pemerintah harusnya jadi acuan juga untuk ini nih, harusnya dibuat lagi gitu. Itu aja sih yang mau aku share.